Halo, saya Jody Francesca Egan, mahasiswa Kikianggi kelas C. Hari ini saya mau menjelaskan tentang pengertian dan fungsi pasar modal. Dalam pengertian yang secara luas, pasar modal merupakan tempat bertemunya dua pihak, yaitu investor dan emiten. Investor berperan sebagai pihak yang memiliki dana, sementara itu emiten merupakan sebuah badan usaha yang membutuhkan modal dan mengeluarkan surat berharga untuk perdagangan. Selain melibatkan investor dan emiten, kamu juga akan menemukan beberapa titik yang turut berpartisipasi di dalam pasar modal. Mereka berfungsi sebagai pihak yang menemukan antara investor dengan emiten. Ada 3 pihak yang kamu temukan di bursa efek, yaitu underwriter atau pinjaman emisi. Keberadaan pinjaman emisi dalam pasar modal memiliki fungsi penting karena memiliki tanggung jawab ketika terjadi uang prestasi yang dilakukan oleh emiten. Di bursa efek, kamu bisa menemukan underwriter berupa bank komersial, bank investasi, ataupun perusahaan pialang. Yang kedua itu ada broker atau pialang. Dalam setiap aktivitas jual beli surat berharga di bursa efek, kamu akan menemukan keberadaan tenaga broker atau pialang. Fungsi utama dari broker itu adalah sebagai perantara dagang yang menjembatani investor dan emiten. Yang ketiga ada manajer investasi. Selanjutnya, kamu tuh bisa menemukan manajer investasi yang punya tugas mengelola efek dari para nasabah yang telah mempercayakan investasi kepadanya. Pasar modal juga dikenal sebagai bursa efek, itu istilahnya. Di dalamnya kamu bisa menemukan berbagai jenis surat berharga di setiap hari perdagangan. Jenis-jenis surat berharga tersebut diantaranya adalah 1. Saham. Saham merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba. Yang kedua tuh ada reksadana. Reksadana sebagai instrumen investasi yang menjadi wadah untuk mengumpulkan serta mengelola dana berupa investor. Dana tersebut kemudian dikelola manajer investasi sebagai berbagai instrumen seperti pasar uang, obligasi, saham, atau efek lainnya. Yang ketiga ada surat utang dan atau obligasi. Kamu juga bisa menemukan surat berharga berupa obligasi di pasar modal. Kepemilikan surat utang dapat dipindahtangankan dan pemegangnya memiliki hak untuk memperoleh bunga serta pelunasan utang pada jangka yang telah ditentukan. Berikutnya itu ada Exchange Trade Fund atau ETF. Surat berharga yang satu ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan reksadana, sama-sama dikumpulkan secara kolektif. Hanya saja EFT itu bisa diperdagangkan di bursa efek layaknya saham. Selanjutnya ada derivatif. Derivatif itu ada pula surat berharga dalam bentuk derivatif. Surat berharga ini dikenal sebagai bentuk turunan dari saham. Ada 2 jenis derivatif yang bisa ditemukan di pasar modal di Indonesia, yaitu warrant dan right. Nah, ini ada keuntungan berinvestasi di pasar modal dibandingkan dengan instrumen-instrumen lain. Menanamkan modal di bursa efek memberi 5 keuntungan, yaitu 1. Cara pencairan yang mudah. Kamu tuh mudah banget lah buat mencairkan uang dengan cepat. Kamu tinggal menjual efek yang dimiliki. Ada juga bisa dilakukan dengan dana kecil. Pembelian efek bisa dilakukan dengan dana yang terbatas. Kamu bisa memperoleh 100 lot saham dengan biaya kurang dari Rp 100.000. Demikian pula investasi pada reksadana yang membutuhkan modal kecil. 2. Ada tingkatan keuntungan 3. Tingkat keuntungan cukup besar. 4. Nilai investasi bisa terus berkembang. Dibanding dengan menabung, investasi di pasar modal jauh lebih menguntungkan. Kamu bisa punya kesempatan untuk meraih keuntungan berlipat
seiring dengan berjalannya waktu, dikenal juga dengan efek compound. Nah, yang kelima bisa digunakan sebagai jaminan. Terakhir, kamu dapat memanfaatkan kepemilikan efek seperti saham sebagai jaminan pengajuan utang. Mekanisme pengajuan utang dengan agunan saham adalah praktik yang sah di mata aturan perdagangan undangan Indonesia. Nah, sekian tentang pengertian pasar modal. Terima kasih.